من جد وعجل بالمطالب من توجه نحو بابي ما رجا من ذاك خائب صلوات الله تغشى أزرف رسل عطائم وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والشهداء والصالحين الفاتحة الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحلاث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ay yusrifa anna kulli ghammah wa ay yahfadhana min kulli nigmah. Wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibil mu'jizati wal hajjajil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبانا بالوجود المصطفى هادي محمد أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, umur yang panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis pada malam hari ini itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majlis ini, berkat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan taufiknya, Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, وَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, khairan kebaikan. Jadi semua pintu itu dibuka oleh Allah melalui Nabi Muhammad, pintunya pintu kebaikan. Ketika umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam pintu tersebut, ibadah contohnya. Sebelum dia ibadah, pasti dia melalui proses namanya thalabul ilm, belajar ilmu. Kalau belajar di pondok pesantren, mungkin kalau sudah berumur tidak mungkin. Ya mungkin duduk di majlis-majlis ilmu, duduk di majlis ta'lim, duduk di majlis zikir, sambil mendengar, sambil mengamalkan apa yang didengar. Jadi itu pintu kebaikan yang Allah buka. Allah itu membuka semua pintu kebaikan. Yufaqihu fiddin, maka akan diberikan kecerdasan oleh Allah di dalam
agama. Nah, jadi timbul pertanyaan, kenapa umat Islam ada yang banyak tidak cerdas di dalam agamanya? Kenapa? Karena dia tidak melewati jalur kebaikan tersebut. Pintunya sudah dibuka, tapi dia tidak mau. Yang masalahnya itu. Tapi ketika dia diberikan oleh Allah, ya, menginginkan di dalam kebaikan, maka diberikan kecerdasan, pemahaman di dalam agamanya Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini sedikit yang disampaikan, yang diajarkan, sedikit yang kita dengar, mudah-mudahan kita amalkan. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar. Hakikatnya seperti manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, kemarin kita sudah menjelaskan tingkatan derajat di dalam niat. Ada tingkatannya 3 tingkat kemarin. Terkadang sholatnya sholat fardu. Yang kedua, sholatnya adalah sholat sunnah yang ada waktunya. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu ataupun sebab. Kemarin sudah kita jelaskan dari awal sampai selesai. Nah, jadi jangan sampai timbul pertanyaan. Terkadang imam ketika dia takbir, kebetulan imam itu kan pakai mic. Ketika dia mengucapkan niat itu, usolli, fardhu, isya'i. Iya kan? Kedengaran. Itu yang disebutkan di dalam fikihnya Imam Syafi'i. Sekarang kita membahas madhabnya Imam Syafi'i, bukan madhab yang lain. Kan terkadang ada kita dengar misalnya di TV, kalau di Mekah ataupun di Madinah. Itu Imam Mekah, Imam Madinah tidak pakai usolli, kata dia. Ya, itu madhabnya berbeda dengan madhab Imam Syafi'i. Intinya adalah melafatkan niat hukumnya sunnah. Akan tetapi niat di dalam hati hukumnya wajib. Terkadang timbul masalah. Dia madhabnya Imam Syafi'i, belajar fikihnya Imam Syafi'i, ibadahnya seperti ibadahnya Imam Syafi'i, tetapi lafadznya saja, niatnya ndak. Cuman dia usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cuman itu belafad. Akan tetapi ketika kita melafadzkan niat, ya usolli, sahaja aku sholat, fardhu isya, fardunya isya, ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah, ini mulai nih, usolli fardhu isya'i ma'muman, bar, selesai. Lafadz ra itu selesai ketika kita lafadkan sunnah. Ketika kita mengangkat takbir Allah, mulai kita niat dalam hati, sahaja aku sholat isya fardu karena Allah, bar, selesai. Nah, itu namanya apa? Ikrar namanya, melafadkan. Setelah kita lafadkan, setelah itu baru kita ikrarkan, niatkan di dalam hati, bil jinan, di dalam hati. Nah, ini kebanyakan sebagian orang melafadkan tetapi dia tidak niat lagi dalam hati. Ala kulli hal. Nah, tapi kalau dalam madhab kita Syafi'i, dilafadkan tapi tidak niat, hukum sholatnya tidak sah. Sama seperti wudu. Nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghar fardhuan lillahi ta'ala, tapi airnya belum disiram. Niatnya dulu baru melafadkan. Nah, kalau sholat itu karena dia ada takbirnya. Jadi baru diikrarkan di dalam hati. Kalau wudu dia bisa berbarengan. Kita wudu sambil
air. Lagi ada pembahasan wudu kita. Nawaitul wudu'a li raf'il ketika li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala, airnya sudah ngalir. Jangan niat dulu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala baru nyiram. Salah. Dia berbarengan dengan perbuatan. Nah, itu namanya apa? Itu baru namanya niat. Kemarin kita bahas an-niyat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu berbarengan dengan apa? Perbuatan. Itu namanya niat. Wa mahaluha al-qalb. Tempatnya niat adalah hati. Talaffuz biha sunnah, melafatkan atau dalam bahasa kita melafalkan. Hukumnya hanya sunnah. Ya, sunnah itu poinnya juga ibadah. Nah, itu jangan salah ya ketika wudu atau ketika takbir, ketika di dalam sholat. Nah, insyaallah nanti kita masuk ini fasal syarat di dalam takbiratul ihram. Banyak terkadang sebagian imam, ya bukan semua imam lah, sebagian lah. Ada yang salah di dalam syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, di sini ada beberapa syarat, 16 syarat di dalam takbiratul ihram. Sebelum kita masuk di dalam syarat ini, ada satu kisah. Satu cerita. Ada santri ini masuk ke pelosok. Masuk ke pedalaman. Kebetulan dalam riwayat ini santri nakal, la'ab. Gawinya main di pondok. Orang belajar dia tidur. Ya, orang ngafal dia ngafalnya di mana? Di warung. Sambil ngopi, sambil makan Indomie biasanya. Banyak mukhalafatnya, sering keluar dari pondok. Tapi Masya Allah, biarpun nakal seperti itu, nakalnya kan wajar ya. Nakalnya wajar. Keluarlah dari pondok sekian tahun, masuk ke pedesaan. Sampai di kampung desa itu, ada yang meninggal dunia. Meninggal dunia, kebetulan dia nunggu lamunian. Kok belum disolatin? Dia mendekatin sama pengurus masjidnya. Pak, maaf Pak. Ini jenazah dari tadi kok belum disolatin. Nunggu siapa lagi Pak? Kata pengurus masjidnya, maaf Pak, kata dia. Kebetulan di masjid kami ini, di kampung kami, di dusun kami ini, tidak ada yang orang bisa nyolatin jenazah. Nah, mana imamnya? Nih imamnya yang meninggal. Tidak ada satupun yang bisa nyolatin jenazah kecuali imam yang meninggal tadi. Wah, Masya Allah ini santri tadi. Pede dia. Sudah, biar ana jadi imam. Ketika dia jadi imam, ya, dia bilang tadi sama pengurus masjid, ini harusnya sunnahnya dipercepat ketika mau disolatin, dibawa ke pemakaman. Itu lebih afdol. Dia jadi imam, melihat sop harus barisnya 3. Sunnahnya 3 sop. Kalau lebih itu lebih afdol. Santri tadi bilang sudah buat 3 sop. Sudah ketika dia takbir Allahu Akbar. Ruku dia. Ruku, i'tidal, sujud, tegak lagi rakaat yang kedua. Akhirnya pengurus masjid belakang itu bingung. Nah ini imam nih kok 4 rakaat kata dia sholatnya. Selesai dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditanya sama makmumnya. Imam, maaf mam katanya. Biasanya imam kami yang meninggal ini, itu sholatnya 4 takbir cuman. Kok ente 4 rakaat? Apa kata si santri tadi? Maaf Pak, pengurus masjid, kata dia. Kebetulan ini yang meninggalnya imam ini dosanya banyak, kata dia. Maka anak sholatnya 4 rakaat. Nah, jadi beda antara takbiratul ihram ketika sholat, kalau sholat jenazah itu 4 takbir. Kalau sholat wajib, ya takbir yang wajib cuma 1. Nah, jangan berbeda. Ada sebagian juga jarang ikut sholat jenazah.
Ketika imam Allahu Akbar, takbir yang kedua, dia ruku. Oleh kiri kanan malu, tegak lagi dia. Apa hukum sholatnya? Sah sholatnya. Dia tegak karena dia lupa. Nah, sekarang kita membahas tentang syarat takbiratul ihram. Kenapa disebutkan takbiratul ihram? Makana halalan qablahu. Maka dikatakan takbiratul ihram apa-apa yang dihalalkan sebelumnya. Sebelum takbir apa yang dihalalkan? Makan boleh, minum boleh, ngobrol boleh. Bergerak 3 kali berurut-urutan, mau meloncat pun boleh. Ketika sudah takbiratul ihram, jangankan makan, minum, bergerak, kita niat saja setelah takbiratul ihram, niatnya tidak dianggap. Maka itu dikatakan takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram sittata asyar. Ada 16. Pertama, antaqa'a halatul qiyam fil fardi. Kejadian ketika kita takbiratul ihram itu posisinya dalam keadaan berdiri. Misal contoh, ada yang sudah lanjut usia, tidak mampu lagi untuk berdiri, tapi mampunya berdiri sebentar. Pakai kursi kan? Misalnya duduk di kursi. Imam takbir, Allahu Akbar. Si makmum tadi yang tidak mampu untuk berdiri yang lama, itu boleh dia berdiri ketika takbiratul ihram, setelah itu duduk di kursi. Kalau tidak mampu berdiri dari awal sampai selesai. Atau misalnya kalau dia tidak mampu untuk berdiri lama, kecuali harus nyender. Karena ada sebagian nyari tiang kan, tiang masjid. Kadang-kadang nyari tiang masjid untuk apa? Supaya tidurnya nyenyak. Tidur nyenyak, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dia tidur ibadah itu tidurnya. Ketika dia tidur, sholat nyender, dia takbir Allahu Akbar. Nah, baru dia tangannya di belakang megang dinding belakang, turun dikit sambil duduk. Nah, itu juga boleh. Nah, begitu juga seperti kemarin disebutkan, kalau dia tidak mampu untuk berdiri, boleh dia duduk. Pahalanya berbeda. Pahala kalau dia duduknya berdiri, kalau dia sholatnya berdiri, itu pahalanya 100%. Kalau dia sholatnya duduk, itu pahalanya nisif, separuh. 50% dapat. Kalau dia sholatnya miring sebelah kanan, itu 1/4. Nah, terus makin lama makin hilang dia. Nah, itu pahalanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Biarpun posisinya dia tidak mampu berdiri, tetap duduk diberikan pahala. Biarpun dia sholatnya miring sebelah kanan, ngadap ke arah kiblat, juga dikasih pahala. Apalagi sholatnya telentang, tidak mampu lagi. Nah, mumpung kita sehat badan, sehat walafiat, ya, kalau kesempatan ibadah 5 waktu jangan ditinggalin. Jadi kalau sudah tua baru sadar. Ngapalah anak dulu waktu muda tidak ada rajin ibadah ya. Nyesal. Ya, nyesal. Jadi lagi muda inilah kita umur 40 itu masih muda itu, lumayan. Ya, 40 masih muda. Masih giat-giatnya untuk ibadah masih kuat. Ada juga sebagian orang sudah umurnya kadang 90, 80, 85, 70. Lututnya sudah sakit. Baru mau sholat ke masjid. Kadang lewat ada jembatan, kalau daerah air itu kan ada jembatannya. Kadang sisip dikit jatuh dalam air. Ya, masuk dalam selokan. Lagi mudanya kemana? Ya. Nah, mumpung masih muda, sehat walafiat, ya kita giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh dia miring sebelah kanan, setelah itu boleh telentang, mengangkat kepalanya, ya. Kalau tidak mampu juga dia menjalankan rukun sholat dengan ajfan, ya kelopak matanya
Kalau tidak mampu juga dengan kelopak matanya, dia menjalankan rukun sholat di dalam hati. Bisa tidak kita bayangkan sholat dalam hati? Berdiri, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca surah, ruku', i'tidal, sujud. Duduk di antara dua sujud, terus sampai berapa rakaat baru salam. Nah, itu kita bayangkan. Dapat pahala tidak? Dapat pahala? Ada yang bilang kalau dapat pahala enak sholat kayak gitu Ya, enggak, ini tingkatan kalau sudah tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi, dia boleh menjalankan rukun-rukun sholat di dalam hati. Kalau tidak mampu lagi, namanya mati. Jadi dia disolatin kalau dia mati. Ahiba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama, kejadian takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Sudah, dalam keadaan berdiri. Atsani yang kedua, antakuna bil arabiyah. Syarat takbiratul ihram dia harus pakai bahasa Arab. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Penduduk surga bahasa Arab. Tapi ada yang bilang, Bib, anak tidak bisa bahasa Arab, Bib. Masuk surga udah. Ya, tergantung lah. Mudah-mudahan Allah kasih ilham, ya, bisa bahasa Arab dewe. Sama kayak kita misalnya ke kampung halaman orang. Bahasanya tidak ngerti kita. Awal pertama tidak ngerti. Ketika kita membaur sama mereka, duduk bersama mereka, itu lama-lama bisa. Ketika kita masuk ke dalam surga, dia beriman, bertauhid, mengimani Allah dan nabinya, maka otomatis dia bisa pakai bahasa Arab. Ya, jangan repot. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Itu bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Tidak boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Kalau pakai daerah masing-masing, misalnya kalau ke Padang, Allah nan gadang. Habib rasa mungkin orang yang selain orang Padang, itu kalau sholat jadi makmum ketawa. Ya, Allah nan gadang. Bahasa kalau bahasa masing-masing. Ini dia syaratnya harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Nah, itulah i'jazul Quran. Mukjizatnya Al-Quran, dia diturunkan di Arab, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana daerah pun Al-Quran itu, di pelosok manapun tetap dia bahasanya bahasa Arab. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, dan siapa yang menjaga Al-Quran? Allah yang menjaga Al-Quran melalui siapa? Para alim ulamanya. Jadi ketika orang-orang alim sudah diangkat, itu termasuk apa? Termasuk sekian persen itu mulai Al-Quran ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk ahlu ilmunya. Itu banyak ulama-ulama kita yang memang ahli tafsir dan yang lainnya, Masya Allah. Itu sudah dicabut sama Allah. Bukan Al-Qurannya diangkat, tetapi orang yang ahli di bidangnya itu yang banyak sudah wafat. Masya Allah. Maka mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita mudah-mudahan hufadzul Quran. Ya, orang yang hafal Al-Quran. Jadi kalau di dunia ini masih banyak yang hafal Al-Quran, insya Allah kiamat itu masih jauh. Kalau di Tarim Hadramut, ketika Habib belajar di sana 2004 sampai 2011, kurang lebih 7 tahun. Kita ke pasar. Ini kalau pasar itu kan ada yang pasar toko, ada yang ruko.
Ini pasarnya yang di emperan, yang jual kuaci, jual ciki. Mereka ini bateret itu semuanya hafal Quran. Ini yang di kelontongan itu hafal Quran. Setiap rumah itu tidak kosong dari keluarga mereka itu 1 atau 2 atau 3 orang itu semuanya hufadzul Quran. Mereka hafal Quran. Dari umur berapa tahun? Dari umur 7 tahun sampai mereka dari 7 tahun itu sudah hafal Quran. Nah, itu bedanya di sana. Nah, kalau kita di Indonesia, na'udzubillah min dzalik. Tidaklah keluar dari satu rumah kecuali salah satu anaknya ada yang jadi preman. Betul tak? Iya kan? Nah, itu mudah-mudahan ya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan setiap rumah yang ada di Indonesia wabil khusus di Jambi, anak-anak kita menjadi orang alim, orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Nah, insyaallah kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah mulai ya yang ngafal-ngafal Quran sudah mulai banyak, yang masuk pondok pesantren juga sudah banyak alhamdulillah. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus pakai bahasa Arab. Jadi ada yang nanya, Bib, kalau di dalam kuburan itu pakai bahasa apa? Bahasa Suryani, tapi bukan Suryani yang viral itu bukan. Itu bahasa dia dewe itu. Bukan Suryani itu. Nah, itu ada disebutkan dalam kitab Baijuri, Syarah Baijuri itu. Ketika kita masuk ke dalam liang lahat, ya, kedatangan malaikat kita ditanya. Tapi ada sebagian mengatakan ulama ketika kita tidak tahu bahasa Suryani, atau Habib juga tidak tahu. Ketika kita tidak belajar bahasa Suryani memang. Nah, ketika ditanya oleh malaikat itu otomatis ya mungkin terinstall ya dalam HP itu otomatis langsung. Kita bisa jawab. Sama kayak bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh manusia. Ada kita ngelihat satu orang misalnya. Bahasa tubuhnya kalau dia ngelihat bibirnya gitu misalnya. Sambil ngelengos. Itu bahasa tubuhnya apa? Tidak senang. Ada juga bahasa tubuhnya jelit. Marah berarti kan? Ya marah. Ada bahasa tubuh apa namanya? Diam. Nah, itu ada bahasa-bahasa yang seperti itu yang tanpa kita ucapkan kita faham, kita mengerti. Nah, begitu ketika di dalam kuburan kita. Nah, alhamdulillah saudara-saudara kita kadang ketika kita wafat meninggal dunia ngadap di depan kuburannya apa yang dibaca? Fa idza ja'aka malakan. Ya, apabila datang kepadamu 2 malaikat. Yas'ala nabik, dia bertanya kepadamu, ma huwa rabbuk. Kan kita ditalkin kan? Talqin itu untuk mengajarkan kita di dalam kubur. Dengar enggak orang kuburan di atas? Dengar. Kalau enggak percaya coba tes inti. Meninggal dulu. Biar Habib yang nalkinin. Tapi cara SMS-nya kemana itu perginya? Ya. Nah, jadi nikmat di dalam kubur ataupun azab kubur itu ada dan nyata. Banyak kejadian-kejadian ya yang terjadi ya. Kalau kita ceritakan balik ingat mati semua. Nah, jadi ditanya pakai bahasa Arab. Jadi ketika di dalam kubur bahasa Suryani. Wakil Arabi. Wakil ada pendapat mengatakan pakai bahasa Arab. Ada juga pendapat mengatakan pakai bahasa masing-masing. Ya, pakai bahasa masing-masing. Berarti malaikat itu ya diciptakan oleh Allah cerdas malaikat itu. Ya, malaikat itu cerdas. La ya'suna ma amarallah ya. Dia tidak bakal bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Manusia diperintahkan sholat, dia tidak sholat. Manusia diperintahkan zakat, dia tidak ngeluarin zakat. Perintahkan puasa, dia tidak puasa.
Ya, diperintahkan untuk ibadah, dia tidak ibadah. Ya, syaitan itu dilaknat oleh Allah, tapi dia ibadahnya tetap. Jadi syaitan itu dilaknat Allah, tapi ibadahnya tetap. Tapi yang anehnya kita, ya, belum tentu masuk surga, mungkin mendekati masuk neraka, tapi ibadah tidak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, intinya pakai bahasa Arab. Itu syarat di dalam takbiratul ihram. Allahu akbar. Timbul pertanyaan, bagaimana seandainya ada orang, ya, orang kafir masuk ke dalam agama Islam, kebetulan dia tidak bisa takbir. Ada tak orang Islam yang tidak bisa takbiratul ihram? Orang Islam yang tidak bisa takbir, Allahu akbar, ada tak? Tidak bisa semua kan? Tapi ngucap 2 kalimat syahadat, ada orang Islam yang tidak bisa. Terbata-bata. Habib pernah nyaksikan ketika akad nikah. Ketika akad nikah, asyhadu an la ilaha illallah. Bingung dia ngucapin asyhadu an la ilaha illallah. Padahal muslim, orang tuanya muslim, anaknya muslim, cuma tidak tahu, wallahu alam, apa karena gugup atau karena apa, tidak tahu. Ya, ngucapin 2 kalimat syahadat terbata-bata. Begitu juga sama ketika kita mendengar doa. Imam doanya panjang lebar. Wih, hebat itu imam doanya. Amin, amin. Tidak tahunya ngatoin kita. Iya kan? Kayak kita baca doa seperti contohnya wa kullu syai'in a'taitana. Wa kullu syai'in, segala sesuatu yang Allah berikan. Ini dia bacanya wa kullu syaitan a'taitana. Semua syaitan yang memberikan kepada kita kenikmatan. Oh, ini si yang makmum tadi kan amin segitu kencangnya. Padahal doanya salah. Ada juga yang baca doa akikah, bacanya doa apa? Doa amwat. Ya, doa untuk orang meninggal. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Padahal doanya akikah. Biarpun sedikit, misalnya secara global kita harus pahamlah apa yang didoakan. Oh, ini doanya nih, si fulan ini, ustadz ini doanya untuk apa? Untuk tolak bala misalnya. Dari mana ente tahu? Itu ada tangannya berbolak-balik. Allahumma dafi'al bala'ik minal bala' misalnya. Atau misalnya minta hujan. Allahumma anzil ma'an minas sama. Ya. Minta turunkan air yang ada di langit. Dengar ma. Oh, ma itu kalau bahasa Jambi ma itu ibu kan. Tapi kalau bahasa Arab ma itu air. Oh, berarti ustadz ini minta hujan. Karena kenapa? Oh, lama kemarau misalnya. Nah, itu secara global kita harus tahu ya doanya untuk apa kayak gitu. Nah, sedikit. Biarpun tidak bisa kita terjemahin satu-satu, secara global kita paham. Kadang-kadang kita punya anak nanya, Pak, ustadz tadi doa apa Pak? Ada tuh tanyalah situ. Nggak ada mungkin kan? Kita tanya, oh itu ustadz itu doanya, doa ini minta tolak bala. Kalau yang itu tuh doa arwah. Jadi anaknya paham. Nah, ini kadang-kadang orang tuanya tidak tahu juga. Sudah tidak tahu, tidak mau belajar. Sudah tidak mau belajar, tidak mau bertanya pula. Nah, itu yang jadi penyakit. Kadang duduk sudah tidak mau belajar, tidak mau bertanya, sudah tuh nyesatkan orang lagi. Oh, itu aliran sesat. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, itu syaratnya harus pakai bahasa Arab. Ini ada kisah lagi santri. Santri ini masuk ke pedesaan. Masuk ke dusun. Kebetulan hari Jumat. Hari Jumat dia nengok jam. Inilah jam 12 lewat ini. Hampir 12:30 kata dia. Kok belum khutbah kata dia. Dekatlah ada pengurus masjid. Pak Imam. Iya dek kata dia.
Ngapa nih khutib belum khutbah nih, sudah Jumat nih, sudah mulai 12:30, hampir nak habis kata dia. Maaf dek, kebetulan khutib kami lagi sakit. Katanya. Khutib kami lagi sakit kata dia. Jadi penggantinya siapa? Udah ada. Sudah, biar ana be kata dia. Wah pede dia, masya Allah. Tegak dia khutbah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi antum bakorun bila akal. Puji syukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian seperti sapi yang tidak punya akal kata dia. Lagi khutbah. Ana khutibun wa antum samiun. Saya khutib, ente dengarin kata dia. Kebetulan ada satu santri yang paham dikit. Dia ngomong, "Ya khutib." "Na'am," kata dia. "Limadza antum tagul hadza wa hakadza?" Ente ngapa ngomongin kami sapi? Maksud dia kayak gitu. Yang lainnya orang-orang kampung tadi yang tidak paham dengar, "Oh, hebat nih. Baru mondok di situ sudah hebat bahasa Arab tadi." Padahal ngatoi. Jadi ngomonglah sama santri yang paham bahasa Arab tadi, dia ngomong, "Uskut fakot," kata dia. Ente diam be. Ana mi'ah wa anta khamsin katanya. Ana 100, ente 50. Akhir diam. Karena kenapa? Yang lainnya tidak paham. Padahal khutbahnya ya menghina. Nah, jangan sampai kita tidak paham. Biar sedikit-sedikit ya kita ngerti. Oh ini pembahasannya ini. Oh yang dimaksud ini. Wabil khusus ketika sholat. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kok takbiratul ihram sholat itu harus pakai bahasa Arab? Tidak pakai bahasa Indonesia. Ya kalau dia bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa sama sekali, takbiratul ihramnya boleh dia terjemah. Allah Maha Besar. Boleh. Kalau dia tidak bisa sama sekali. Tapi ada butuh proses. Ketika dia tidak mampu melafadzkan Allahu Akbar, dia wajib seketika itu sebelum masuk waktu harus belajar. Panggil satu orang yang sekiranya bisa membimbing dia lah misalnya. "Pak, minta tolong Pak, saya ini tidak bisa melafadzkan Allahu Akbar itu. Ajarkan saya." Paling kalau lafadz Allahu Akbar itu 5 detik mungkin bisa dia. Ya 5 detik. Kalau belajar. Kalau yang tidak mau belajar ini repot. Belajar tidak mau, bertanya juga tidak mau. Nah, setelah itu syarat di dalam takbiratul ihram antakuna bilabdil jalalah wa bilabdi akbar. Ya, syaratnya harus pakai lafadz jalalah Allah. Wa bilabdi akbar dan lafadz akbar. Allahu akbar. Nah, ini syaratnya. An-tsalitsa war-rabi' min syurut takbiratul ihram wa kaunuha bilabdil Allah wa bilabdil akbar. Falau qala ar-rahmanu akbar. Misal ada yang takbiratul ihram, kebetulan misalnya ente ketemu imam takbirnya ar-rahmanu akbar. Sah tak? Ini syaratnya. Syaratnya harus lafadz jalalah. Ini lafadz jalalah enggak? Tidak. Ar-Rahmanu akbar. Tidak sah. Atau misalnya Allahul A'zam. Allahul A'zam. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena tidak ada lafadz akbar. Atau misalnya Allahu kabirun. Nah, itu juga tidak sah. Lam tasih. Maka tidak sah. Dia ada harus lafzul jalalah dan lafadz akbar. Ini dua lafadz ini harus beriringan. Tidak boleh salah satunya diganti dengan lafadz yang lain. Seperti Ar-Rahman. Misalnya Ar-Rahman akbar. Ar-Rahim akbar misalnya. Atau misalnya Allahur Rahman, Allahu Rahim, akbarnya tidak ada. Nah, ini juga tidak sah. Setelah itu syaratnya wat tartib baina labdhin. Dia harus tertib antara dua lafadz, lafdzul jalalah dan lafadz
akbar. Tidak sah dibalik akbarullah. Akbarullah. Tidak sah. Dia harus tertib lafzul jalalah duluan. Setelah itu baru lafzul akbar. Timbul pertanyaan. Misalnya ada orang takbiratul ihram, Allahur Rahmanur Rahim, Allahu Akbar. Sah. Atau misalnya Ar-Rahmanur Rahim, Allahu Akbar. Sah atau tidak? Sah. Tapi khilaful afdal. Ya, khilaful afdal hukumnya tidak afdal. Karena kenapa? Dia menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, setelah itu baru Allahu Akbar. Karena ada lafaz Allah dan lafaz akbar. Ini yang menyebabkan sah tapi tidak afdal. Setelah itu wa alla yamudda hamzal jalalah. Syarat di dalam takbiratul ihram dia tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Ini hamzah jalalahnya tidak boleh panjang. Contohnya apa? Apa contohnya? Allah. A-nya hamzahnya panjang. Ini tidak sah. Sering kita dengarkan kadang imam ketika di dalam masjid atau musola, ketika dia jadi imam, Allah, tidak sah itu. Dia takbirnya harus seperti apa? Allahu Akbar. Tidak boleh dipanjangkan Allahu Akbar. Kadang ini di Mekah itu panjang katanya. Jadi Mekah itu karena gema ya. Gema itu jadi panjang nih, padahal tidak panjang. Sama kayak kita jerit di sini itu gemanya mantol. Padahal dia tidak panjang. Ini syarat di dalam takbiratul ihram. Fa in qala, apabila dia mengucapkan Allahu Akbar lam tasihha takbiratuhu, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Li'annaha tasiru istifhaman. Maka dia dalam bahasa kalau nahwu itu istifham. Allah ilah, apakah Allah itu Tuhan? Allah akbar, apakah Allah itu maha besar? Itu pertanyaan istifham, memberikan pemahaman. Ini tidak boleh, maka tidak boleh panjang dia. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sudah, cukup. Tak boleh dipanjangkan hamzahnya. Inti ingat ini, syarat di dalam takbiratul ihram, hamzahnya tidak boleh panjang. Kalau dengar imam, misalnya kalau imam hamzahnya panjang, kita ngikut di belakangnya, terus ya atau tidak? Kalau ente ngikutin, imamnya salah, syarat takbiratul ihramnya tidak terpenuhi, maka sholatnya imam tidak sah, sholat makmumnya juga tidak sah. Timbul lagi pertanyaan, Bib, kalau nak nyari imam yang sempurna itu di kampung kami ini susah. Kecuali ngikut imam itulah. Kayak mana? Ikutin atau enggak? Ya kalau imamnya salah kita tegur. Kasih tahu Pak Imam, maaf Pak Imam. Saya nampaknya Pak Imam ini kayaknya hamzah jalalanya panjang nian. Sampai berapa harokat? 6 harokat. Allahu Akbar. Misalnya. Itu dikasih tahu enggak apa-apa. Tapi jangan dimarahin. Ente nih imam, salah ente. Nggak usah kayak gini, salah ente. Syaratnya nggak boleh. Ya biarpun kita sepuh, kita tua juga, negurnya ada caranya. Kadang-kadang marahnya di depan orang semuanya. Jangan. Nah, kita kasih tahu bahwasanya hamzah jalalah itu tidak panjang. Nah, masuk lagi syarat setelahnya, wa ada mumaddi ba. Tidak boleh dipanjangkan ba-nya. Ya, ba-nya tidak boleh dipanjangkan. Lafaz apa? Akbar. Contoh misalnya dia takbir Allahu Akbar. Ba-nya panjang.
Apa hukumnya? Hukum sholat dan hukum takbirnya juga tidak sah. Apa makna daripada kalau baknya dipanjangkan? Di sini maknanya adalah wahwa toblul kabir. Artinya adalah gendang yang besar. Jadi kalau baknya panjang, misalnya akbar. Misalnya ada imam sholat Allahu Akbar, kata dia. Nah, itu maknanya Allah menyamakan Tuhan seperti gendang. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga sebagian menyebutkan kalau dia kasroh. Allahul Kabir. Kabir itu maknanya min asma'il haid. Nama-nama haid. Nama haid itu ada beberapa nama. Di antaranya kabir. Fayukfaru muta'ammidu dzalik. Maka kafir bagi orang yang sengaja takbiratul ihramnya seperti itu. Kalau dia sengaja, dia tahu hukumnya. Nah, sama yang awal tadi, pertama, kalau dia baknya dipanjangkan Allahu Akbar, ini tidak sah. Atau Allahu Kabir, juga tidak sah. Perbedaannya apa? Kalau dia tahu maknanya, kalau baknya dipanjangkan, artinya gendang besar, atau di kasroh, Allahul Kabir, di kasroh sama dia tahu makna daripada nama-nama haid, maka dia bisa kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau dia sengaja. Biasanya kalau imam-imam di masjid itu kalau dipanjangkan atau dia tidak paham mungkin. Ya, atau tidak paham atau memang latar biasa ya. Karena latar biasa akhirnya terbawa ketika di dalam sholat. Sama kayak orang mau ini apa? Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu pas ya. Kalau tidak boleh itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu siapa? Ibu-ibu biasa. Ya, ibu-ibu biasa. Allahu Akbar. Sebenarnya baknya itu tidak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau dipanjangkan maknanya apa tadi? Toblul kabir. Gendang yang besar. Setelah itu wa alla yushaddidal ba, dan baknya tidak boleh tasydid. Allahu Akbar. Tak boleh. Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Wa alla yazida wawan sakinah, dan tidak boleh menambahkan waw yang mati di antara lafaz Allah dan akbar. Allahu Akbar. Itu kan ada wawnya kan? Allahu. Sudah ha, sudah itu tambah waw lagi. Allahu Akbar. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh ditambahkan waw di antara lafzul jalalah dan lafaz akbar. Au mutaharrikatan baina kalimatin, atau dua-duanya berharokat di antara dua kalimat. Ala kulli hal. Wa alla yazida wawan qablal jalalah, dan tidak boleh menambahkan waw sebelum lafzul jalalah. Wallahu Akbar. Tidak boleh. Kecuali wallahu a'lam. Kalau habis taklim, habis belajar, kalau misalnya selesai, ya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang dibaca pakai waw. Karena kenapa? Sebelumnya sudah ada pembahasan. Nah, sekarang ini takbiratul ihram pakai waw. Ada pembahasan enggak sebelumnya? Belum ada kan? Nah, itu dia pakai waw. Waw itu harful atof. Maka atof itu ma'tub sebelum ke setelahnya. Apa yang dibahas. Nah, jadi tidak boleh ditambah wallahu akbar. Dia tetap Allahu Akbar. Wa alla yagifa baina kalimati takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Nah, di sini tidak boleh berdiam antara dua kalimat Allah dan takbir tersebut waqfatan tawilah.
diam yang terlalu panjang. Misal contoh, ada imam takbir, Allah, sesak napas ya. Akbar. Apa hukum takbirnya? Sah? Enggak. Tidak sah. Yang sah itu kalau dia satu napas. Ya, satu napas ketika dia takbir, Allahu Akbar. Nah, itu satu napas sah. Kalau dia misalnya tawilah, panjang, Allah Akbar. Nah, maka lebih afdal itu jadi imam yang muda-muda, jangan yang tua. Ya, jangan yang muda, bolehlah yang siban-siban atau yang berumur boleh. Tapi kalau sudah batuk-batuk, mulai sesak napas, misalnya kasih yang lebih muda, itu lebih afdal. Tapi hebatnya, biarpun orang tua ibadahnya lebih duluan dia dari yang muda, ya kan? Tapi yang tua juga nganggap yang muda itu, ini dosanya masih kecil, sedikit dosanya masih dibandingkan yang lebih tua. Itu ada perbandingan. Jadi kita ngelihat kesalahan seseorang itu, ya kita ngelihat kesalahan kita. Kadang ada sebagian orang bilang nih, ini anak muda ini, sok-sokan, baru makan garam kata dia. Banyaklah anak makan garam kata dia. Ya, aku lihat. Kita belajar ilmu bukan makan garam ya. Nah, jadi sama, ketika kita ngelihat yang lebih muda, yang muda itu nganggap yang tua itu ibadahnya lebih duluan dia. Ya, dia mengenal Allah itu lebih dulu. Dan yang tua juga yang berumur ngelihat yang muda ini, Masya Allah ini umurnya masih muda, sudah bisa jadi imam dan yang lainnya, dosanya juga masih sedikit. Ala kulli hal. Wa an la yagifa baina kalimati takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Nah, di sini wala qasirah. Dan biarpun tidak boleh dia berdiam antara dua kalimat, ya, panjang ataupun pendek. Panjang itu satu napas yang dibolehkan. Allahu Akbar, sah. Kalau dia panjangnya Allah, berapa napas? Tiga napas. Satu, dua napas atau lebih itu tidak sah. Atau dia diam antara dua kalimat lafaz Allah dan Akbar, qasir, tapi tujuannya untuk memutuskan. Nah, ini juga hukum takbiratul ihramnya syaratnya tidak terpenuhi. Maka kalau takbiratul ihramnya tidak terpenuhi, otomatis sholatnya tidak sah. Setelah itu syarat setelahnya wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Dia harus kedengaran semua daripada hurufnya. Kalau takbiratul ihram itu rukun apa kemarin? Rukun qauli. Rukun qauli ini harus kedengaran telinga. Kita ulang lagi. Di antaranya apa? Rukun qauli takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Setelahnya tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunnah. Tasyahud akhir hukumnya rukunnya wajib. Setelah itu salawat sama Nabi di tasyahud akhir. Yang terakhir salam yang pertama. Salam pertama harus kedengaran telinga. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelahnya tidak kedengaran, tidak masalah. Tapi kalau kedengaran hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ngikut yang ada bila. Ya, kalau inti salamnya kencang sebelahnya Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelahnya tidak salam lagi. Kaki orang kampung bingung. Belajar di mana inti? Ya, memang betul sah. Tetapi kalau menimbulkan was-was atau menimbulkan mudharab tidak usah. Ya, tetap salamnya sunnah hukumnya yang kedua. Nah, itu diantaranya rukun qauli. Rukun qauli ini harus kedengaran telinga. Kalau tidak kedengaran maka sholatnya, takbirnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah.
Setelah itu wa dukhulul waqti fil muaqqat. Masuknya waktu ketika takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram nih sudah Allahu Akbar. Salat sudah takbir, orang azan. Timbullah di dalam hati, wah ini belum masuk nih. Nah, kalau belum masuk, batal sholat ente. Kalau belum masuk, sholatnya kita batal. Kecuali di dalam hati ini timbul pertanyaan. Mungkin imamnya telat nih. Mungkin muadzinnya telat. Azan. Bisa jadi. Bisa telat. Tapi kalau kita pertimbangkan, diingat-ingat sebelumnya kita takbir tadi, orang sudah azan, ada yang azan atau belum? Kalau belum ada yang azan, berarti sholatnya batal. Karena syarat di dalam takbiratul ihram, dia dukhulul waqti. Masuknya waktu di dalam sholat yang ada waktunya. Setelah itu wa iqa'uha halatul istiqbal. Terjadinya takbiratul ihram itu dalam keadaan istiqbal, menghadap ke arah kiblat. Kita menghadap ke arah kiblat. Yu'tabar dianggap apa? Wajah, tangan atau dada. Kita menghadap ke arah kiblat. Yang dianggap adalah dada. Nah, sama seperti contoh. Sering kejadian ketika imam ataupun makmum. Jarang imam biasanya. Kadang makmum. Ketika salam, ya, Assalamualaikum warahmatullah. Ini dadonya nih ke sana. Apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya batal. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang sudah dadonya dialingkan ke arah selain kiblat, itu tangannya kayak gini pula. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini salamnya tidak sah karena dia berpaling daripada arah kiblat. Sama ketika takbiratul ihram. Ketika dipanggil misalnya si fulan, misalnya, dia nengok langsung ke badannya kayak gini. Tapi takbirnya Allahu Akbar. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Nah, itu syarat di dalam takbiratul ihram, ketika kita takbir, posisi dadanya kita dalam ke arah kiblat. Atau misalnya ada yang takbir. Di sana takbirnya Allahu Akbar. Tapi dadanya ke depan. Allahu Akbar. Apa hukumnya? Sah enggak? Hukumnya sah. Itu main-main namanya. Ya, tala'ub. Kalau dia main-main di dalam sholat, sholatnya batal. Habib pernah ketemu orang sholat ketika takbir. Allah, luruslah dia takbir. Allahu Akbar. Iya, tangan ini. Dari sebelahnya jadi timbul was-was gitu. Ngapa makhluk sebelah ini? Iya kan? Ada juga yang kayak orang terbang. Salah nih. Sudah itu terbang lagi. Allahu Akbar. Sampai 7 kali, sampai beberapa kali baru mantap. Ini mantap. Nah, itu seperti kita belajar fikih Imam Syafi'i ini, untuk kita menghindari daripada sesuatu yang was-was di dalam sholat. Jangan kayak pas lagi sholat, kita timbul was-was. Kita belajar was-was yang timbul. Sama kayak baca apa? Baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Kurang pas. At-tahiyatul mubarakatus. Salawatut thayyibatulillah. Kurang nih. Ulang lagi. Itu hati-hati. Ada was-was minal jinnati wan nas itu. Jadi ketika timbul was-was yang seperti itu, tidak usah ente ikutin. Terusin. Jangan ente ikutin ya, was-was itu. Kalau ente ikutin was-was, Habib yakin insya Allah ente seumur hidup sampai wafat, sholatnya kayak itu terus. Jangan diikutin. Pas ataupun tidak pas, bacaan Fatihahnya, hurufnya kurang, ataupun makhrajnya salah, dan yang lainnya, panjang pendeknya salah, terusin sholatnya.
Nah, ketika kita sholat tadi ngaji, kita perbaikin bacaannya, perbaikin terus bacaannya. Jangan kita ngikutin. Nah, kadang ditanya juga ngapa tidak sholat? Anak Al-Fatihahnya belum betul. Nunggulah dulu, nunggu Al-Fatihahnya betul baru sholat. Ujung-ujungnya sampai mati tidak sholat. Nah, sholatlah terus, sholat. Nah, menjelang waktu belajar, baru kita belajar. Nah, itu barulah kita membaguskan bacaannya. Ada di Makkah kejadian. Gara-gara was-was, na'udzubillah min dalik, mandi junub. Suami istri, si suaminya mandi junub. Kebetulan di Makkah itu kalau musim dingin, itu dinginnya Masya Allah. Sampai-sampai kemarin ada salju turun kan, saking dinginnya. Itu dia subuh bangun, suaminya mau mandi junub di dalam tank. Di dalam tank. Tangki itu ada air. Ngomong sama si istrinya, "Dek, abang mau mandi nih dalam. Kaget kalau abang gini tangan abang, adik tangkap." "Iyalah bang," kata si bininya. Saking was-wasnya dia mandinya di bak rumahnya ada air. Bak rumahnya ada air, sudah tuh pakai showernya ada. Tapi dia harus mandi di air yang lebih banyak. Kan di tangki itu banyak, berapa liter? 1000. Ya, banyak airnya. Dia harus mandinya di situ karena was-was. Kadang ada kalau kita mandi di bak, sudah mandi junub, timbul was-was datang, sada ya, ngulang lagi. Sada ya, ngulang lagi. Itu was-was, hati-hati. Ini orang ini sudah puncak was-wasnya sampai-sampai dia harus mandi di dalam air yang banyak. Ketika dia pesan sama istrinya, "Dek, kalau tangan abang sudah di atasnya, tangkap ya." "Iya," kata si istrinya tadi. Kebetulan suaminya masuk, nyelup air, tenggelam, tangannya kayak gini, bininya lagi ngelamun. Meninggal. Pak ditanya sama keluarganya, ngapa? Suaminya tidak bisa berenang. Nah, itu sebab was-was. Ada juga sohib juga waktu di pondok, itu takbiratul ihramnya Masya Allah. Kayak orang mau terbang. Allahu Akbar. Kata dia. Ngulang lagi. Allahu Akbar. Kata dia. Pakai tangannya kayak gini pula. Sudah yang ketiga kok. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Kita sholat di sampingnya itu hilang khusyuk gara-gara dia. Malahan kita ngitungi takbir dia berapa kali. Masya Allah. Itu was-wasnya jangan sampai seperti itu. Ketika kita belajar fikih, ya belajar ilmu, ada kita praktek. Ketika timbul was-was, mau bacaannya salah ataupun tidak, diterusin sholatnya. Ada juga sebagian yang tahiyat itu. Tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatulillah. Belum ada tutnya, belum pas. Ulang lagi. Terus sampai tua tut terus ya. Ya, ala kulli hal. Kalau ada timbul was-was, jangan kita ikutin. Biarin proses kita tetap belajar. Bacaan Al-Fatihahnya tidak bagus misalnya, makhraj hurufnya tidak bagus. Kan ada yang mengatakan tidak sah. Karena itu rukun sholat. Ya jangan tidak sholat. Setelah sholat baru belajar. Itu diantaranya. Jangan sampai kita timbul was-was. Maka ketika kita sholat, tegak kita berdiri sholat itu, ini dada kita, ini kan ada tulang nih. Di bawah rusuk ini kan ada, ini tempat hati nih, di bawah nih. Ketika kita sholat, pegang di sini nih. Apa bacanya? Baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca sekali boleh atau 3 kali. Setelah itu baru baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kita berlindung kepada Allah atas hadirnya setan ketika kita sholat. Jadi pertanyaan misalnya, setan itu lebih senang nggoda orang sholat apa orang tidur? Orang sholat. Kalau orang tidur, ya dia tidur. Maka pernah kejadian di zaman Imam Ghazali, ada satu orang tidur, yang satunya sholat.
Tapi syaitan ganggu siapa? Ganggu orang yang lagi sholat. Setelah itu ada juga yang di atas, sholatnya di atas loteng. Tidurnya di atas loteng. Yang satunya sholat ndak diganggunya, yang tidur diganggunya, dibangunin. Bangun. Di atas loteng. Bangun. Terkejut dia. Ngapain dibangunin anak? Awas, kaki jatuh ke bawah katanya. Karena kenapa? Syaitan itu iblis tahu kalau umatnya Nabi Muhammad dia tidur jatuh ke bawah, matinya dalam keadaan syahid. Syaitan tidak redho dia. Sama kayak orang tidur itu. Ya orang tidur kalau di bawah dibiarin sama dia. Malahan lebih takut syaitan sama orang yang tidur daripada orang yang sholat. Kalau dia tidur baca doa sampai dia bangun itu pahala yang Allah kasih. Yang sholat itu bayangan pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar pergi ke toko misalnya. Allahu Akbar lagi sholat baca Fatihah pergi ke pasar. Allahu Akbar lagi baca surah misalnya perginya kemana? Ke sekolahan. Atau misalnya pikirannya ke utang. Nah itu ketika sholat. Nah, itu tipe-tipe kita semua kayaknya. Ya, tipe-tipe kita semua. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan ketika kita sholat, ibadah, kita biasakan diri kita, mujahadah ya. Mujahadah membiasakan diri kita, menghilangkan apa? Was-was yang timbul ketika di dalam sholat. Nah, itu caranya kita baca An-Nas, surah An-Nas. Setelah itu kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita berlindung tadi, timbul lagi misalnya datang was-was. Ya sudah, terus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena was-was itu datang, ya, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji daripada hamba-hambanya. Ada juga yang satu ini kadang beser ya. Kadang kita pakai sarung. Ada Habib punya sohib juga di pondok itu. Ini di pondok semua nih. Ahli fikih, ahli nahu, ahli sorab, ahli ilmu mantik dan yang lainnya. Ini dapat dicoba oleh Allah penyakit seperti itu. Mau sholat, Allahu Akbar. Rasanya kayak ada yang netes. Balik ke kamar, cebok, wudhu, ganti sarung. Satu sarung. Takbir lagi, kayaknya keluar netes. Ganti sarung. Akhirnya kawan Sohib Habib itu sampai satu lemari sarungnya habis. Karena kenapa? Karena was-was. Nah, karena was-was itu timbul was-was. Nah, maka ketika kita mau ke WC, kita sudah buang air kecil, buang air besar, buang air kecil lah misalnya. Nah, ketika kita mau wudhu, selesai wudhu itu kita percikkan. Di sarung gitu kita percikin. Dibanyakkan sedikit airnya. Ketika kita sholat, timbul was-was yang seperti itu. Ini air yang dipercikkan tadi. Hilang dia was-wasnya. Malahan hilangnya pakai apa? Ada satu syekh ya waktu di Tarim itu. Ini santri selama satu lemari pakaiannya, sarungnya habis, celananya habis. Nunggu cuci dulu. Kalau di sana enak, cuci sebentar langsung kering. Kalau di Indonesia, iya, kalau hujan dia tetap lembab, basah. Lama keringnya. Sampai dia lagi sholat tadi ditempel pakai tai ayam. Iya, badannya tempel pakai tai ayam. Nah, semenjak ditempel pakai tai ayam itu hilang was-wasnya. Ya, was-was itu hati-hati. Nah, jangan sampai ya timbul was-was di dalam ibadah kita. Setelah itu wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Anal khamis asyar asyurut takbiratul ihram adamu ikhlal musalli biharfin min hurufiha. Na'am la yadurru tikrar ra' minal akbar. Ada sebagian orang takbiratul ihram misalnya Allahu Akbar. Ya. Ra-nya panjang. Apa hukumnya? La yadur. Maka tidak apa-apa. Sama seperti orang lata ya. Orang lata itu ketika takbir Allah mencarut dia misalnya. Selesai mencarutnya baru bar.
apa hukum sholatnya? Sah. Karena lata itu kayaknya penyakit ya. Awalnya disengaja, akhirnya jadi penyakit. Kebiasaan. Itu kalau misalnya tidak bisa dihindarkan, ya mau tidak mau tetap ya sholatnya sah. Wala min jahil ibdal al hamzah akbar wawan. Ya. Wala min jahil ibdalul hamzah. Kalau begitu juga orang jahil misalnya, dia takbirnya hamzahnya diganti dengan waw. Allahu wakbar. Allahu wakbar. Bukan Allahu akbar, Allahu wakbar. Kalau dia orang yang tidak berilmu, itu sah hukum. Nah, kalau orang yang faham, yang tahu, maka hukum sholatnya tidak sah. Terakhir syarat di dalam takbiratul ihram wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Nah, syarat takbir ini ketika kita menjadi makmum harus selesai imam dulu baru makmum. Jangan makmum jadi imam. Imamnya belum lafaz ro'bar selesai dia sudah duluan. Nah, ini apa hukum sholatnya? Hukum takbirnya tidak sah. Otomatis sholatnya juga tidak sah. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Ada yang bertanya? Kalau salah ya tidak usah dijawab. Iya. Kalau salah tidak usah dijawab. Itu biasanya terkadang kalau muadzin yang adzan disebabkan karena kenapa? Karena dengar orang adzan dia niru gitu nah. Dia dengar adzan niru tanpa dia belajar. Ya, tanpa dia belajar. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Sama kayak as-salatu khairum minan naum. Padahal naumnya tidak panjang. As-salatu khairum minan naum. Bukan naum berarti nyuruh tidur itu. Maka orang Indonesia, orang Jambi banyak yang tidur subuh. Ngapa? Muadzinnya, mimnya, wow dipanjangin. Naum kata dia. Wah ini muadzin nyuruh tidur nih. Maka tidur semua, kebanyakan. Nah itu kalau seandainya kalau muadzin dia memanjangkan sesuatu dan merubah daripada makna, seperti akbar. Akbar itu maknanya gendang. Nah, itu tidak harus kita jawab. Nah, kecuali misalnya kita jahil, yang muadzinnya jahil. Sudah jawab ya. Nah, kayak mana caranya? Ya kita tegur. Ya datang dekatin, Pak. Bagus adzan Bapak ini. Mungkin kalau orang kafir dengarnya bisa masuk Islam mungkin. Ya saking bagusnya. Nah, kita puji-puji dulu. Setelah itu baru kita kasih tahu. Ada yang bertanya lagi? Fadhol. Boleh di luar pembahasan ini boleh. Tidak ada lagi, insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita membahas tentang syurut Al-Fatihah. Syarat di dalam Al-Fatihah. Tadi syarat takbiratul ihram ada berapa? Ada 16 syarat. Nah, ini 16 syarat yang dijelaskan tadi dipegang. Nah, kalau kurang salah satu daripada syarat ini, berarti takbiratul ihramnya tidak lulus. Sama kayak kita mau ngelamar kerja. Ya. Misalnya pengalaman ada.
Kalau postur tubuhnya masuk, kesehatannya masuk, semuanya masuk, tapi tidak tamat SD. Mau kerja kantor aja. Lulus tak? Tidak lulus. Ala kulli hal. Nah, sama ketika kita di dalam ibadah. Dalam ibadah juga syarat takbiratul ihram, nah itu ada 16 syarat harus terpenuhi. Jangan kita tasahul. Tasahul ini menggampangkan atau mengentengkan sesuatu ibadah. Sudahlah, Allah itu maha tahu. Ya kan sering kayak itu. Ditanya ketika haji, umroh, puasa, Pak, puasa Bapak seperti ini. Iya, pas adzan saya berhenti makan, kata dia. Tidak, pas adzan selesai baru saya berhenti makan. Ya, kalau bulan puasa kan adzan subuh tuh, kan biasa imsak kan, imsak sekian menit. Kalau dia tidak, pas adzan subuh selesai baru dia selesai makan. Ditanya, tidak sah itu Pak. Siapa bilang tidak sah? Allah itu maha tahu, kata dia. Nah itu memang Allah maha tahu, ente jahil, ente bodoh. Jadi ala kulli hal. Nah, jadi kita jangan tasahul, menggampangkan sesuatu wabil khusus untuk ibadah. Nah, jadi ibadah juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ala kulli hal. Nah, ini mudah-mudahan semua yang disampaikan daripada syarat-syarat semua dalam ibadah, mudah-mudahan kita praktekkan di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon, apa yang kita tegak dari awal qiyam takbiratul ihram sampai kita salam, kita husnudzon kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam satu riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu nazar ila imam. Allah itu memandang dari imamnya. Fa in wajadahu sholihan. Kalau Allah memandang imamnya soleh, maka berkat imam yang soleh tersebut, ibadahnya kita diterima oleh Allah. Fa in lam yajid solehan. Seandainya kalau imamnya tadi tidak soleh, yang dilihat makmum, yang dipandang oleh Allah makmum. Kalau makmumnya soleh, ya, maka sah solatnya kita, ibadahnya kita berkat makmum yang soleh tersebut. Fa'in lam yajidu solehan. Kalau dua-duanya tidak soleh, imamnya tidak soleh, makmumnya tidak soleh, apa yang dilihat? Ijtima'ihim, perkumpulannya. Jadi alhamdulillah lah, kalau imam tidak soleh, makmum tidak soleh, perkumpulannya kita yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, amal ibadah kita, biarpun imamnya tidak soleh atau makmumnya tidak soleh, yang penting perkumpulannya yang diterima, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah minggu depan syarat di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal, anallahu yaghfiru dzunub wa yasruhul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, anallahu yatawallana bi wilayatihi wa ayfadhana min syarri bariyatihi wa ayfadhana bi taksirina fi haqqi wa fi haqqina wa hazjuna huquqil walidina wa fil huquqil jami'il muslimin, anallahu yubarik lana fi awqatina, anallahu yubarik lana fi awqatina, anallahu yubarik lana fi awqatina wa sa'atina wa yunkulna wa iyyakum min dhilli ma'siyatin illa izita'aha min hadidin usaji malikul hatin daniyah kul hatin mardiyah wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana yusi aradana itil a'malana ma'alat bil afiyah wa yusina sabiqna sana khatimana wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بل مصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.